Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Setiawati dengan NIM 25932 dari kelas 1 APGSD akan mempresentasikan hasil isi esai saya yang berjudul Toxic Productivity. A. Pengertian Toxic Productivity. Sebelum kita memasuki pengertian tersebut, kita harus tahu bahwa produktivitas yang baik adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang diperlukan. Nah, bagaimana jadinya jika aktivitas yang kita lakukan justru mengganggu kesehatan dan mental diri kita sendiri? Jadi, apa sih toxic productivity? Nah, toxic productivity artinya yaitu produktivitas beracun. Pengertian dari toxic productivity itu sendiri adalah obsesi seseorang yang terlalu berlebihan terhadap produktivitas dan selalu merasa tidak puas dengan pencapaiannya, sehingga berdampak sebuah sikap tidak sehat yang dapat menimbulkan seseorang melakukan suatu hal yang terbilang ekstrim. Pada saat ini banyak sekali ya orang itu melakukan produktivitas terlalu padat sampai terkadang tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, kita perlu hati-hati, bisa jadi itu adalah sebuah gejala dari toxic productivity. B. Gejala toxic productivity. Kegiatan yang padat bukanlah sebuah alasan untuk kita melupakan kebahagiaan diri sendiri. Nah, kita juga perlu tahu nih apa saja gejala-gejalanya. Yang pertama yaitu merasa bersalah jika tidak produktif. Terkadang banyak orang atau mungkin kita sendiri merasa menyesal karena tidak produktif seperti biasanya. Padahal rasa bersalah itu jika selalu memenuhi hati dan pikiran, maka akan menimbulkan sebuah rasa stres dan tertekan untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua, itu ada berekspektasi terlalu tinggi. Sebenarnya, semua orang kan boleh ya untuk memiliki ekspektasi yang tinggi sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, batasan diri itu juga jauh lebih penting. Jangan sampai kita justru habis terbakar oleh ekspektasi yang kita buat sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah tidak pernah merasa puas. Merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita kerjakan itu justru hanya akan menambah rasa overthinking dan insecurity yang sebenarnya hal tersebut tidak perlu kita lakukan. Terus yang keempat itu adalah sulit untuk beristirahat. Nah, ini merupakan hal yang sangat mendasar dari gejala toxic productivity. Jika teman-teman semua itu sudah merasakan sulit ya untuk beristirahat, nah bisa jadi hati-hati, kalian akan mengalami sebuah toxic productivity. C. Cara menghindarkan toxic productivity. Yang pertama yaitu pikirkan semua kemungkinan. Karena terlalu produktif menjadikan seseorang beranggapan bahwa segalanya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Padahal kan setiap orang juga harus memikirkan kemungkinan terburuknya. Terus yang kedua yaitu mengingat kesehatan diri sendiri. Ingat ya semua teman-teman bahwa kesehatan itu adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Nah, menurut pakar kesehatan, kelelahan terjadi akibat fisik dan mental yang selalu bekerja terus-menerus tanpa adanya istirahat yang cukup. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita harus bisa menyeimbangkan antara produktivitas kita dengan kesehatan diri kita sendiri, karena kesehatan adalah prioritas utama yang paling penting. D. Cara mengatasi toxic productivity. Orang yang sedang mengalami fase toxic productivity ini perlu mengetahui bagaimana cara mengatasinya agar toxic itu tidak ada di dalam dirinya. Nah, caranya ini sangat sederhana ya, dengan memiliki sikap mindfulness. Apa sih mindfulness? Mindfulness adalah cara seseorang terhubung dengan momen saat ini dan mengamati apa yang terjadi tanpa menghakimi. Dengan mindfulness, setiap orang bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan tubuhnya. Oleh karena itu, hal ini penting ya untuk kesehatan, bahkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis dan fungsi kritis otak terhadap sesuatu. Nah, dengan begitu, seseorang akan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan dapat mengurangi keresahan serta kecemasan yang ada pada dirinya. E. Langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari toxic productivity. Yang pertama yaitu membuat sebuah target yang realistis. Nah, ketika membuat sebuah tujuan, berusahalah untuk tidak terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang terlalu berlebihan itu pun tidak baik atau tidak bagus ya. Nah, selain itu kita juga jadi manusia itu haruslah jadi manusia yang fleksibel dalam menangani suatu rencana atau target yang sedang kita buat.
Nah, yang kedua yaitu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini merupakan kunci utama ya yang paling penting dalam menjalankan sebuah target produktivitas. Karena dengan begitu ini akan berdampak baik pada diri kita sendiri dan diri kita akan selalu berpikir yang optimis terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa toxic productivity ini adalah hal yang sangat mudah dialami seseorang. Berbagai upaya perlu dilakukan agar terhindar dari toxic productivity. Poin yang harus diingat dalam berproduktivitas adalah kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri. Nah, jika hal tersebut kita terapkan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari, kemungkinan besar kita dan teman-teman semua ini akan terhindar dari toxic productivity. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang esai yang sudah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.